Hai, selamat datang kembali di Mimin Art Channel. Tentunya penasaran kan dengan alur cerita selanjutnya? Yuk kita langsung saja dengerin ceritanya. Bab 135. Warning, mengandung konten 21 plus, harap bijak dalam membaca. Hari demi hari telah berlalu, kini perut Anissa semakin terlihat membuncit. Bahkan berat badannya pun semakin naik. Rehan menatap tubuh Anissa yang kian hari terlihat semakin seksi dan menggoda di matanya, membuat dia semakin menyayangi Anissa. "Sayang, tubuh kamu kok kelihatan makin seksi gini sih?" ucap Rehan sembari mengalungkan tangannya di perut Anissa yang sedang mengambil baju di atas lemari. "Apaan sih mas? Jadi dari dulu aku nggak seksi gitu?" tanya Anissa yang langsung menepis pelukan Rehan. "Bukan begitu, dari dulu memang udah seksi, tapi sekarang makin seksi dan menggoda sayang," ucap Rehan. Kedua tangan Rehan kembali melingkar di pinggang Anissa. Dia bisa merasakan tonjolan perut Anissa yang sudah sedikit terlihat meski tertutup oleh sebuah handuk. Dikecupnya leher putih milik Anissa dengan pelan dan sedikit gigitan kecil di sana. "Mas geli, lagi ngapain sih?" ujar Anissa. "Sayang, ayah pengen nengokin baby, boleh ya?" pinta Rehan. "Jangan mengada-ngada deh mas, ini masih pagi tahu, lagian mas kan harus ke kantor. Mending mandi saja sana, air hangat udah aku siapin loh," ucap Arisa. "Sayang, kamu lupa hari ini kan hari Sabtu," ujar Rehan. "Emang iya, perasaan baru hari Kamis," ucap Anissa. "Lihat saja di kalender." Rehan. Anissa berjalan mendekati sebuah kalender yang ada di meja riasnya, masih dengan tangan Rehan yang tetap melingkar di tubuhnya. Rehan seakan tidak ingin melepaskan pelukannya dari sang istri yang membuatnya begitu tergoda pagi ini. "Dia benar kok, aku nggak bisa lupa hari sih. Masa iya aku pikun di usia muda sih?" gerutu Anissa saat mendapati bahwa hari itu hari Sabtu. "Sayang, jadi gimana?" tanya Rehan. "Ini masih pagi mas, aku udah mandi mas." "Masa mau mandi lagi?" gerutu Anissa. Rehan seakan tidak mendengarkan perkataan Anissa, dia terus menciumi leher putihnya dengan perlahan. Tak lupa tangan Rehan mengusap-usap perut buncitnya lalu naik ke gunung kembarnya. Rehan meremas kedua gunung kembar milik Anissa yang masih terbalut handuk. Bersamaan dengan itu, dia terus menciumi dan menjelati leher Anissa. Tak jarang dia memberikan gigitan kecil di sana. Anissa yang diperlakukan seperti itu mulai merasa terangsang. "Mas geli," rintih Anissa. Namun Rehan tidak mempedulikannya, dia terus melakukan aktivitas yang dia sukai di tubuh Anissa. Desahan Anissa semakin keluar saat tangan Rehan terus meremas kedua gunung kembarnya. Hal itu membuat pusaka Rehan semakin menegang. Rehan terus menciumi setiap inci tubuh Anissa. Dengan perlahan dibukanya handuk putih yang meliliti tubuh sang istri sehingga kini tubuhnya hanya menggunakan celana dalam saja. Melihat tubuh indah Anissa membuat gairah Rehan semakin membara. Rehan terus menyusuri tubuh bagian belakang sang istri dengan lidahnya sampai tiba di dua gundukan besar bagian bawah yang masih tertutup lapisan celana dalam. Rehan meremas-remas gundukan itu dengan kedua tangannya. Setelah puas dengan tubuh belakangnya, Rehan membalikkan tubuh Anissa dan langsung melumut bibir ranum Anissa. Anissa membalas lumatan itu dengan gairah yang tidak kalah besarnya. Semakin dalam lumatan yang Rehan berikan, semakin terdengar pula desahan tertahan dari mulut Anissa. Rehan turun menyusur leher putih Anissa dan mengecupnya berkali-kali hingga memberikan gigitan-gigitan kecil dan meninggalkan bekas di leher Anissa. Setelah puas, Rehan turun ke dua gunung kembar milik Anissa dan memainkannya dengan perlahan. Dihisapnya salah satu gunung itu dengan buasnya, tak lupa satu tangannya meremas gunung sebelahnya, sedangkan satu tangan meremas pantat Anissa. "Ah mas geli," rintih Anissa lagi. Desahan demi desahan terdengar nyaring di telinga Rehan membuat gairahnya semakin membara. Rehan terus menghisap gunung kembar itu dengan cara bergantian.
Anissa yang merasakan kenikmatan dari sentuhan Rehan hanya bisa memejamkan matanya meresapi apa yang sedang ia rasakan. Tangannya mencengkram kepala Rehan yang terus saja mengisap kedua gunung kembarnya. Tidak sampai di situ, Rehan turun ke bawah. Dia berhenti di depan perut Anissa yang terlihat sedikit membuncit. Diciumnya perut itu dengan lembut sebelum meneruskan aktivitasnya. Lalu dia turun lagi menuju goa yang sudah terlihat basah meski masih berbalut kain tipis. Dijilatnya luar goa tersebut dengan penuh nafsu membuat tubuh Anissa semakin menggelinjang merasakan nikmat dari sentuhan Rehan yang tiada hentinya. Ah, Mas, desahan Anissa semakin terdengar merdu di telinga Rehan. Rehan kembali berdiri dan membopong Anissa ke atas ranjang. Dibantingkannya tubuh Anissa dengan sangat hati-hati. Lalu Rehan kembali menjumpu Anissa dengan penuh gairah. Mereka melanjutkan kembali aktivitasnya, menyatukan cinta suci mereka menjadi satu di pagi hari yang cerah. Mereka tidak peduli dengan cahaya matahari yang berhasil menembus tirai kamar mereka dengan terangnya. Penyatuan mereka terus berlangsung hingga hampir 2 jam. Setelah berhasil mencapai puncak kenikmatan secara kebersamaan, Rehan merobohkan tubuhnya di samping Anissa. Dia memeluk tubuh Anissa yang polos tanpa sehelai benang pun. Terima kasih banyak sayang, kau selalu bisa membuatku puas, bisik Rehan di dekat telinga Anissa. Tapi aku belum puas, ucap Anissa. Maksudmu? Tanya Rehan. Heran. Gak ngerti juga, kamu kan udah puas tapi aku belum puas, aku mau lagi, gerutu Anissa. Kan kamu yang ketagihan. Tadi sok-sokan jual mahal dan sekarang malah minta nambah. Ledek Rehan. Gak usah meledek deh, mau gak, ujar Anissa. Dengan senang hati, Hani, ucap Rehan. Anissa langsung bangkit dan mengambil alih kendali atas tubuh Rehan. Kini Anissa berada tepat di atas tubuh Rehan dan mulai melakukan aksinya. Mereka kembali melakukan olahraga pagi di atas ranjang untuk kedua kalinya. Dan akhirnya mereka melakukan pelepasan cinta mereka untuk ketiga kalinya secara bersama-sama. Anissa membaringkan tubuhnya di samping tubuh Rehan. Kini dia sudah merasa puas dengan permainan mereka. Terima kasih banyak Mas, kamu memang suami terbaik, ucap Anissa sembari memeluk tubuh sang suami. Kamu juga istri terbaikku sayang, perut kamu aman kan? Tanya Rehan. Aman kok Mas, kan aku udah konsultasi sama dokter Nagita sebelumnya, makanya aku berani melakukan itu, jawab Anissa. Dokter Nagita adalah dokter kandungan yang menangani Anissa. Dokter Nagita itu anak dari dokter kandungan pribadi keluarga besar Pranata, sehingga Rehan bisa menaruh kepercayaan pada dokter tersebut. Sayang, mandi bareng yuk, ajak Rehan. Jangan mengada-ngada deh Mas, modusnya ngajak mandi bareng nanti ujung-ujungnya ke arah situ lagi. Aku udah capek Mas, ujar Anissa. Ke arah situ gimana? Kan karena kamu capek makanya ayo mandi bareng, biar aku yang mandiin kamu sayang, ujar Rehan. No, aku gak percaya sama kamu Mas, ucap Anissa. Saat mereka sedang berdebat terdengar suara perut Anissa yang ingin diisi. Kamu lapar? Tanya Rehan. Lapar Mas, jawab Anissa. Ya udah mandi dulu yuk, abis mandi kita makan, ajak Rehan. Mas duluan deh, aku nanti, ujar Anissa. No, kita mandi bareng saja biar cepat. Aku janji deh gak akan macam-macam, kita cuma mandi, ucap Rehan. Beneran janji, kalau macam-macam gak akan ada jatah lagi sampai setahun, ancam Anissa. Iya janji sayang, mana kuat aku puasa 1 tahun, 2 minggu saja udah kelaparan, ujar Rehan. Lalu Rehan menggendong Anissa dan membawanya masuk ke dalam kamar mandi. Seperti yang Rehan janjikan, mereka hanya mandi tanpa melakukan aktivitas panas lainnya. Seudah mandi, Rehan dan Anissa memakai busana santai karena tidak akan pergi kemana-mana. Mau makan di bawah atau di kamar saja? Tanya Rehan. Di bawah saja Mas, males makan di dalam kamar, jawab Anissa. Ya udah ayo turun, ajak Rehan. Mereka berdua keluar dari kamar dan berjalan menuruni anak tangga dengan bergandengan tangan. Cecil yang habis mengambil air minum di dapur melihat kedua kakaknya yang baru turun dengan rambut sama-sama basahnya hanya tersenyum mengejek.
Pengantin lama serasa pengantin baru, jam segini baru bangun dengan keadaan basah semua. Jangan-jangan ponakan aku nanti kembar nih, ejek Cecil. Ngomong apain sih ini bocah, ujar Rehan. Rehan mengambil gelas yang Cecil pegang dan meminumnya. Itu minumanku. Yes, kakak mah nggak bisa ambil sendiri apa? Gerutu Cecil dengan kesal. Rehan tidak memperdulikan ocehan Cecil. Dia meminum habis minuman di gelas yang sang adik dan meletakkan gelas kosong itu di atas meja makan. Tuan sama Nyonya mau makan sekarang. Biar Bibi panasin lagi makanannya ya, ujar Biruni. Jangan terlalu lama ya Bi, asal hangat saja, titah Rehan. Baik Tuan, ucap Biruni. Bi, ada buah atau cemilan lain gak di kulkas yang dingin? Tanya Anissa. Buah masih banyaknya, biar Bibi ambilkan, jawab Bibi. Tolong ambilkan alpukat sama apel saja Bi, jangan banyak-banyak, titah Anissa. Sebenarnya di meja makan ada banyak buah-buahan, tapi Anissa hanya ingin memakan buah yang baru keluar dari kulkas saja. Makanya Biruni selalu menyimpan setengah dari buah-buahan di dalam kulkas karena akhir-akhir ini Anissa tidak mau makan buah yang ada di atas meja. Bibi mengambil beberapa buah-buahan dari dalam kulkas dan memberikannya kepada Anissa. Apa mau Bibi kupaskannya? Tanya Bibi. Tidak perlu Bi, Bibi panasin makanan saja. Makasih ya Bi, jawab Anissa. Satu hal yang selalu membuat Biruni sangat menyayangi Anissa adalah karena Anissa tidak pernah lupa mengucapkan kata tolong dan terima kasih jika memberi perintah pada dirinya. Hal mudah yang tidak semua majikan bisa mengucapkannya. Sembari menunggu makanan siap, Anissa dan Rehan memakan buah-buahan yang ada di depannya. Sesekali Rehan menyuapi Anissa dan begitu pun sebaliknya. Pemandangan itu membuat seseorang yang sedang memegang sebuah lap merasa sangat kesal dan panas hatinya. Lama-lama gak tahan kalau lihat mereka mesra-mesraan terus kayak gini. Gimana ya caranya buat pisahin mereka berdua, gumam Indah lirih. Kamu gak akan bisa memisahkan kakakku dari istrinya, jawab Babu. Jadi Babu, gak usah belagu deh. Babu ya Babu saja, gak usah berharap bisa jadi ratu. Mana lepel, ucap Cecil dengan ketusnya. Cecil memang sudah melihat lirikan indah yang tidak biasa pada kedua kakaknya. Terlebih saat dia melihat Rehan dengan Anissa saling siap, membuat Cecil perlahan mendekati Indah. Apaan sih kamu saja, gerutu Indah yang langsung pergi menjauh dari Cecil. Awas aja ya. Aku yang akan maju paling depan kalau sampai dia macam-macam sama rumah tangga Kak Rehan, gumam Cecil dengan lirih. Cecil melipat kedua tangannya di depan dada dan memperhatikan keharmonisan dari kedua kakaknya itu. Dia merasa masih ada yang kurang meskipun sekarang hidupnya jauh lebih nyaman dan damai. Kasih sayang yang tulus dari kakak iparnya pun membuat Cecil menyayangi Anissa seperti dia menyayangi Rehan. Andaikan mama sama papa merestui hubungan mereka, Kak Rehan tidak egois lagi, pasti kebahagiaanku akan lengkap. Punya orang tua yang baik, dua kakak yang sayang sama aku, dan punya banyak keponakan yang lucu-lucu, pasti aku bahagia banget, gumam Cecil dalam hati. Mama sama papa apa kabar ya? Aku sudah sangat lama nggak dengar kabar dari mereka. Apa aku ke rumah papa sebentar ya? Gumamnya lagi. Cecil berjalan menghampiri kedua kakaknya dan berniat untuk meminta izin keluar bertemu dengan kedua orang tua mereka. Namun belum sampai di ruang makan, Cecil menghentikan langkahnya. Dia ragu apakah sang kakak memberi izin untuknya pergi menemui mama dan papa setelah kejadian masa lalunya. Dan akhirnya Cecil mengurungkan niatnya untuk pergi ke kediaman orang tuanya. Dia lebih memilih kembali ke kamar daripada harus menerima penolakan dari sang kakak. Nah segitu dulu ya bab 135-nya. Makasih banyak buat kakak-kakak yang selalu stay tune. Makasih banyak ya, maaf baru update kakak ya. Ada keperluan dulu. Makasih banyak yang lagi stay tune ya. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe ya. Bye bye.